وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-538, yaitu di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Kita baca langsung setelah di pertemuan lalu ya, kita selesai dari masalah memandikan mayat. Sekarang kita masuk di permasalahan mensolatinya. Kata beliau rahimahullah, wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatil Ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fasulli 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan kisah seorang perempuan Ghamidiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dirajam. Dirajam yaitu dikubur badannya dan dilempari batu dengan sampai mati. Nabi perintahkan untuk merajamnya, yaitu dia berzina setelah dia punya suami. Karena dalam Islam ada hukum rajam, tapi tidak semua orang yang berzina. Yang berzina yang telah menikah. Adapun yang belum menikah, dia dicambuk dan diasingkan setahun. Dicambuk 100 kali, kemudian dibuang 1 tahun. 1 tahun di tempat yang dia jauh dari keluarganya. Ini yang belum menikah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang sudah menikah. Nabi SAW memerintahkan untuk merajam seorang perempuan dari Ghamidiyah fi zina, yaitu karena sebab dia berzina. Qala, kemudian dia berkata, summa amara biha fasulli 'alaiha wa dufinat. Kemudian beliau memerintahkan dan disolati atasnya serta dikuburkan. Hadis ini pertama sekali beliau sebutkan dalam pembahasan mensolati jenazah. Sebelum kita masuk di fikih hadis, kita perlu mengetahui dulu apa hukum mensolati jenazah dari jenazah kaum muslimin yang meninggal. Sepakat para ulama rahimahumullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah, bahwa mensolati jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Mensolati jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Ini hukum solat jenazah. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasannya sampai kepada Nabi akan datang nanti hadisnya juga.
sampai kepada Nabi SAW bahwa Raja Najasyi, Raja Habasyah, yang asalnya sebelumnya adalah Nasoro, kemudian dia masuk Islam. Tidak diketahui oleh kaumnya. Dia meninggal, dikuburkan di atas agama Nasoro, kan tidak ditahu. Ketika itu datang kepada beliau kabarnya, kata beliau kepada para sahabat, inna akhwan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi. Sungguh saudara kalian telah meninggal, maka bangunlah salat untuk mensolatinya. Perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah ibnu Usaid, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan lafaz yang lain. Nabi SAW katakan kepada para sahabat, fasallu ala akin lakum ma tabigoiri ardikum. Solatilah saudara kalian yang telah meninggal di selain negeri kalian. Ini yang meninggal di negeri lain, tentang Habasyah. Nabi mensolatinya karena belum disolati di tempatnya. Maka apalagi yang meninggal di negeri kita. Ini wajib hukumnya mensolatinya, tapi wajibnya adalah wajib kifayah. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita, yaitu permasalahan apakah orang yang kena hukum had, kena hukum Islam sampai dia dibunuh, dengan hukum tersebut apakah disolati seperti orang berzina kemudian dilempari batu sampai meninggal? Apakah kalau dia meninggal disolati? Ini pembahasan. Berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita, dia disolati dan dimandikan. Ini walaupun dia ada kena hukum had, karena dia masih muslim. Dia berdosa dengan zinanya, ya kan? Dia berdosa dengan apa? Berzinanya. Tapi dengan ditegakkan had itu gugur darinya hukum di dunia. Dia masih muslim. Dan ini keyakinan ahli sunnah, bahwa pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan pendapatnya siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Iya, kalau dia meninggal di atasnya masuk neraka, kekal di dalamnya. Tapi kalau pendapat dan yang dipegang oleh kaum muslimin bahwa pelaku dosa besar itu walaupun dia meninggal di atasnya, selama dia masih muslim, dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dia akan diampuni, masuk surga langsung dari awal, tidak masuk neraka. Dan juga kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka dia tidak diampuni tapi disiksa dalam neraka sekadar dengan dosanya. Sekadar dengan dosanya. Dan pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Akan masuk dalam surga. Dia masih muslim. Dia masih muslim. Dan ini pendapat yang kita katakan tadi itu, bahwa seorang meninggal yang kena hukum had, kecuali hadnya had karena murtad ya. Misalnya ada orang mengganti agamanya kemudian dibunuh, tidak disolati karena kafir. Ini kalau kena hukum hadnya karena kekafiran. Iya, karena kekafiran. Adapun karena dia melakukan dosa kemudian dihukum had, maka tetap disolati. Dan ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari kalangan Syafi'iyah. Beliau berkata, yuksal wa yusalla alaihi indana, dimandikan dan disolati atasnya menurut kami Syafi'iyah. Dimandikan dan disolati. Wa dzalika wajibun wa haqahu Ibnul Mundhir an Ali bin Abi Thalib wa Jabir bin Abdullah wa Atha wa Nakhai wal Auza'i wa Ishaq wa Abu Thawr wa ashabur ra'i.
Beliau bilang itu adalah wajib. Artinya walaupun dia pelaku dosa, terus dirajam, meninggal dengannya, dia disolati dan dimandikan, ini adalah wajib. Kan itu tadi, masih muslim. Ini dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib, juga dari Jabir bin Abdullah, ini dari sahabat, 2 orang sahabat. Dan Atha, Nakhai dan Al-Auza'i, wa Ishaq wa Abu Thawr dan Ashabur Ra'i, yaitu pengikutnya Abu Hanifah, juga berpendapat akan hal tersebut. Yang menyatakan tidak disolati adalah Imam Malik rahimahullah, tapi belum merinci, bukan tidak disolati oleh semua orang. Imam Malik rahimahullah ta'ala merinci, kalau dia sebagai imam kaum muslimin, sebagai pemimpin kaum muslimin, dia tidak solati, untuk memberikan pelajaran kalau pelaku dosa itu besar hukumnya, tidak disolati oleh pemimpin. Ini kata Imam Malik. Adapun selain pemimpin, dia solat, dia solati. Ini yang dipegang oleh Imam Malik. Intinya menurut beliau kembali kepada maslahat dan mafsadanya. Kalau tidak disolati, apakah pelaku dosa itu akan tobat atau tidak? Ketika tidak disolati oleh pemimpin suatu negeri, suatu daerah. Ini terkait dengan hadis yang pertama. Dan yang benarnya tentunya apa yang dipegang oleh mayoritas tadi, bahwasanya dia disolati dan dimandikan. Karena hadisnya di dalam riwayat Muslim yang ada di hadapan kita, bahwasanya Nabi SAW ketika memerintahkan seorang perempuan dari Gomadiyah untuk dirajam karena zinanya, maka Nabi memerintahkan untuk disolati dan dikuburkan. Untuk disolati dan dikuburkan. Bagaimana kalau ada orang tidak dirajam, bukan karena rajam, tapi dia bunuh dirinya, apakah disolati? Ini masalah. Masalah yang ini akan disebutkan di hadis yang berikutnya, yaitu hadis 539. Kata beliau, an Jabir bin Samurah qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim. Kata pula dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, didatangkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang membunuh dirinya dengan masyaqis. Dia bunuh dirinya dengan masyaqis, alat perang, bisa panah dan yang lainnya. Maka Nabi tidak mensolatinya. Nabi tidak mensolatinya. Itu orang tadi yang membunuh diri. Pertama, perlu kita ketahui bahwa bunuh diri itu dosa besar. Itu dosa besar. Datang ancaman dalam banyak hadis. Bahkan siksaan orang yang membunuh dirinya itu akan disiksa dengan apa yang dia bunuh dirinya di dalam neraka. Kalau dia bunuh dirinya dengan hadid, pisau, besi, maka akan dia bunuh dirinya nanti di dalam neraka seperti itu. Kalau dengan dia jatuhkan dirinya dari gunung, dia akan seperti itu juga di neraka. Ini dosa besar karena ancamannya. Ini yang pertama. Tapi kalau dia meninggal dengan bunuh diri, apakah disolati? Ini pertanyaan kita. Kalau kita melihat hadis yang ada di hadapan kita, bahwa Nabi SAW dibawakan kepadanya orang yang membunuh dirinya untuk disolati, Nabi tidak solati. Nabi tidak solati. Berdasarkan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di kitab beliau pembahasannya, beliau menyatakan man qatala nafsahu yuksal wa yusalli alaihi indana. Ini pendapat Syafi'iyah, seperti bertentangan dengan hadis secara zahir. Kata Imam Nawawi, siapa yang membunuh dirinya, dia dimandikan dan disolati. Menurut kami maksudnya menurut pendapat siapa? Orang-orang Syafi'iyah. Iya. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik. Dan
Dengan ini pula yang dipegang oleh Abu Hanifah. Wa qala Imam Ahmad la yusalli alaihim al-imam wa tusalli baqiyatun nas. Kalau Imam Ahmad merinci, kalau orang Syafi'iyah mereka bilang disolati dan dimandikan. Karena bunuh diri itu kembalinya belum kafir, dia jatuh dalam dosa besar. Masih muslim. Yang namanya muslim masuk di keumuman perintah untuk mensolatinya. Sementara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala merinci, kalau imam jangan disolat, jangan mensolatinya. Kalau ro'iyah, masyarakat biasa, dia solati. Iya. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tadi. Walaupun para ulama juga yang lain bilang ingkana min babil az-zajar, kalau untuk memberikan zajar, peringatan kepada yang lain bahwasanya membunuh diri itu tidak dibolehkan karena tidak disolati oleh si imam sana misalnya, untuk memberikan pelajaran bagi yang lain, maka boleh. Maka apa? Boleh. Adapun kalau tidak ada maslahat di belakangnya, sama saja kalau ditinggalkan ataupun kalau disolati, orang-orang tetap begitu, maka dia solati. Karena asalnya muslim. Asalnya adalah apa? Muslim. Dia berdosa dengan membunuh dirinya. Demikian pula dikiaskan pada hal ini orang-orang yang terbunuh dengan melakukan dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan tentunya, dan selain murtad yang kami tadi sebutkan. Misalnya ada orang minum khamar, dia minum sampai mati. Iya, sudah tidak diragukan, khamar dosa besar. Karena khamar diharamkan dalam syariat kita. Bahkan pengharuman khamar, minuman yang memabukkan itu diketahui dalam agama secara darurat. Karena dalil Al-Quran terkenal. Demikian pula hadis Nabi SAW terkenal. Dan di masa para sahabat itu terkenal sekali, ketika turun pengharumannya, mereka memecahkan tempat-tempat khamar yang ada di rumah mereka. Makanya dia diketahui pengharumannya dalam agama secara darurat karena terkenalnya. Apalagi pengharuman khamar ini dulu kan bertahap. Jadi diketahui bentuknya, iya, dan hukumnya. Karena pengharumannya bertahap. Haram. Tapi bagaimana kalau ada orang minum sampai mati? Apakah disolati? Jawabannya sama dengan hadis ini. Peminum khamar itu pelaku dosa besar, tidak kafir kecuali dihalalkan. Dia bilang halal bagiku khamar, dia minum. Kafir karena kenapa? Kafir kalau menghalalkan? Karena menentang Al-Quran. Al-Quran bilang haram, dia bilang apa? Halal. Kafir karena menentang Al-Quran. Tapi kalau dia yakin ini, saya yakin ini dosa besar, tapi gaya hidup dia, ya temannya minum, dia juga ikut minum, mati. Iya. Karena hal tersebut, apakah disolati atau tidak? Perlu kita ketahui dia muslim. Itu dulu, itu keyakinan yang benar. Dia muslim. Karena dia dengan dosa tersebut tidak keluar dari Islam. Apakah disolati atau tidak? Disolati, kecuali ada maslahatnya. Kalau misalnya Haji Rohim tidak solati, orang akan bahaya, berarti ini saya begini, lebih baik saya tinggalkan misalnya, Pak. Ya, maka ada maslahat ditinggalkan. Kalau tidak ada sama saja, maka disolati. Demikian pula dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain selain murtad, keluar dari agama. Ini masalah tersebut. Ini sebelum datang permasalahan cara sholat ya, apa-apa saja yang dibaca. Ini masalah cabang-cabangnya dulu, supaya nanti Masya Allah pembahasan berikutnya nanti lebih fokus kepada mensolatinya. Kemudian berikutnya lagi, yaitu permasalahan bagaimana kalau
ada orang dikubur belum disolati. Apa yang harus kita lakukan? Sudah dimandikan, tapi belum disolati. Apa yang harus dilakukan? Apakah digali kembali, diangkat baru disolati atau bagaimana? Ini masalah, masya Allah. Dengan masalah ini, masalah yang kita sebutkan tadi, penulis rahimahullah sebutkan hadis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kata beliau, "Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatil mar'atil lati kanat takummul masjidah. Fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Faqala afala kuntum adantumuni faka'annahum saggaru amroha. Faqala dalluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaihi." Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslimun thumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ada tambahan dari Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita tentang kisah seorang perempuan yang membersihkan masjid. Ada seorang perempuan yang membersihkan masjid. Fasa'ala anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya karena tidak dilihat lagi. Kata para sahabat, matat, dia telah meninggal. Faqala, maka Nabi berkata kepada mereka, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Faka'annahum saggaru amroha. Kata Abu Hurairah, sepertinya mereka menyepelekan perkara perempuan itu karena ya tukang bersih masjid. Jadi mereka tidak kabarkan kepada Nabi tentang wafatnya. Maka kata Nabi SAW kepada mereka, dalluni ala qabriha, tunjukkan kepada saya kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha, maka mereka pun menunjukkan kuburannya, maka Nabi SAW solat di kuburannya. Ditambah dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, kuburan ini penuh dengan kegelapan terhadap pemiliknya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada mereka dengan sebab solatku atas mereka. Iya, ini hadis jawaban dari pertanyaan kita tadi. Boleh enggak kita, apakah disyariatkan bagi kita untuk mensolati orang yang belum kita solati di kuburannya? Mayoritas ulama berpendapat, yaitu dari kalangan orang Hanabilah, termasuk Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i, dan orang Dhahiriyah, mereka mengatakan disyariatkan mensolati jenazah di kuburannya, walaupun dia sudah dikubur. Kalau kita belum mensolatinya, dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW mensolati seorang perempuan yang sudah dikubur di mana? Di kuburannya. Boleh. Cuma pertanyaannya, sampai berapa lama bolehnya? Iya. Ada perselisihan di kalangan para ulama, dan perselisihan mereka ini dibangun karena tidak ada dalil. Nabi cuma mencontohkan boleh mensolati jenazah yang sudah dikubur ketika belum solati. Berapa lama setelah dikuburan dan setelah dikuburkan, ini diperselisihkan karena tidak ada dalilnya. Mayoritas ulama rahimahumullah terkait dengan hal tersebut, mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan disolati sampai umur kuburan itu sebulan. Jadi dari misalnya dikubur hari ini,
maka batasan boleh disolati itu sampai umurnya sebulan. Tidak boleh besok, boleh 29 hari kemudian. Boleh. Ini pendapat dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para pengikutnya. Imam Ahmad dan para pengikutnya. Mereka berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri Ummu Sa'ad ibn Ubadah ba'da syahr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Ummu Sa'ad ibn Ubadah di kuburannya setelah sebulan. Tapi hadits ini adalah hadits yang dhaif. Bahkan disebutkan ini hadits bukan hadits Nabi, ini adalah mursal dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullah ta'ala, dan itu yang benarnya, bukan hadits Nabi. Jadi tidak ada pendalilan di situ, lemah. Di antara mereka juga ada mengatakan disolati kapan saja. Tidak ada batasan waktu, tidak ada sampai sebulan. Kapan saja, siapa yang belum mensolatinya, boleh dia mensolati di mana? Di kuburannya. Ini pendapat dinukil oleh Ibnu Aqil rahimahullahu taala Al-Hambali, juga dari kalangan Hambaliyah. Sebagian lagi ulama berpendapat, sebagian para ulama berpendapat katanya disolati selama jasadnya belum hancur. Berarti ini nanti kan kadarnya di perkiraan berapa lama jasad itu hancur di dalam. Tentunya kita perlu tanya orang yang tahu dalam hal tersebut, misalnya tukang gali kubur. Biasanya kan berdasarkan penelitian yang dia lakukan, pengalamannya, dia tahu ini kalau sekian tahun sudah hancur. Itu yang dilihat. Jadi boleh sampai hancur semua badannya, hancur semua jasadnya. Kalau Abu Hanifah beliau berpendapat sampai 3 hari saja. Sampai 3 hari saja. Semua pendapat ini itu tidak ada dalilnya. Semua pendapat ini tadi yang mengatakan sampai selamanya, sampai badannya hancur. Bahkan tadi pendapatnya Abu Hanifah sampai 3 hari saja. 3 hari saja. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Yang benarnya yang dikuatkan oleh orang-orang Syafi'iyah dalam madhab mereka, boleh sampai kapanpun, yang penting saat orang itu meninggal. Ini yang belum mensolatinya ahlus sholah, dia memang sudah wajib mensolatinya saat itu, tapi dia belum mensolatinya. Artinya kalau dia meninggal bapaknya belum lahir, masih di perut, dia keluar, kan kapan baru boleh dia sholat? Baru sah kan setelah umur 15 tahun. Setelah 15 tahun tidak bisa dia bilang, oh saya dulu belum sholat di bapakku, saya mau pergi sholat dulu di kuburannya, berdoa di sana. Tidak ada, karena dia lahir belum ahli untuk sholat. Dan ini pendapat mungkin yang lebih utama, karena tidak ada pembatasan di hadits Nabi tentang waktunya. Tentang waktunya. Seperti yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tanpa dikoitkan dengan waktu. Ini mungkin pendapat yang benar dalam masalah ini. Ini juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, boleh sampai kapan saja bagi orang yang belum mensolatinya, dengan syarat orang itu meninggal dia memang sudah wajib sholat untuknya. Artinya sudah balik akil, dia sudah berusia balik. Kemudian dia belum mensolatinya, maka solati kapan saja. Ini Masya Allah terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, selamat. Selamat. Baik. Selamat. Cari. Alhamdulillah. Kalau begitu kita ambil lagi 2 hadis. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa an Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Masya Allah, tentang mengumumkan orang meninggal. Ini judul kita, 1 judul tapi 2 hadis.
Kata beliau dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW melarang dari mengumumkan orang yang meninggal. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan beliau hasankan. Iya. Hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan beliau hasankan oleh Imam Tirmidzi, walaupun yang benarnya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari jalan Habib ibn Sulaim al-Absi, dari Hilal ibn Yahya al-Absi, dari Hudzaifah. Sanadnya dhaif. Kenapa? Karena Habib itu rawi yang majhul, tidak dikenal. Iya, itu yang pertama. Demikian pula Bilal ibn Yahya, ditambah lagi penyakit ini yang membuatnya ditolak. Bilal ibn Yahya itu tidak mendengar dari Hudzaifah. Jadi dia tidak mendengar, tapi dia bilang bahwa Hudzaifah bilang begini, Nabi melarang dari mengumumkan orang meninggal. Iya, berarti terdapat inqita', terputus sanadnya. Dan sebab hadis itu dhaif kalau sanadnya terputus antara rawi yang setelahnya dengan rawi sebelumnya tidak saling ketemu, tidak mendengar hadis itu, maka terputus dhaif. Dengan ini hadis ini adalah dhaif, walaupun Imam Tirmidzi rahimahullah taala hasankan, karena sanadnya tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan. Jadi saya ulangi, hadis bahwasanya Nabi SAW melarang dari mengumumkan orang meninggal itu hadis yang dhaif. Kita baca lagi yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'ah. Ini bertentangan dengan hadis yang tadi kalau seandainya sahih. Kalau seandainya hadis tadi sahih, maka hadis ini bertentangan dengannya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan. Kalau tadi Nabi melarang, sekarang Nabi sendiri mengumumkan, kan begitu. Tapi hadisnya dhaif, tidak perlu dipertentangkan antara yang sahih dengan yang dhaif, karena yang dhaif itu dibuang tempat sampah. Iya, bukan saya bilang, tapi Ibnu Hajar. Jangan sampai ada mengatakan kerasnya itu Ustaz kan. Iya. Bukan saya yang bilang, Ibnu Hajar bilang kalau ada hadis dhaif dibuang, tidak diamalkan. Iya. Jadi kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan meninggalnya Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, di hari yang dia meninggal padanya. Wa kharaja bihi minal musalla, dan belum mengajak sahabat keluar ke musalla. Karena dulu Nabi SAW tidak mensolati jenazah di masjid, kebanyakannya solati di luar, di tempat khusus untuk disolati. Walaupun sebagaimana yang dinukil oleh Aisyah, Nabi juga pernah mensolati jenazah di dalam masjid. Tapi kebanyakannya Nabi kalau mensolati jenazah di luar, di lapangan. Jadi beliau mengumumkan dan beliau keluar bersama sahabat untuk mensolatinya. Maka beliau membuat shaf, ini akan pembahasan nanti ini. Membuat shaf 4 shaf dan beliau membuat shaf dengan mereka dan beliau bertakbir 4 kali. Ini nanti takbirnya akan kita jelaskan di berikutnya. Masalah sekarang ini hukum mengumumkan orang yang meninggal. Ya, seperti biasa Pak Syahril kalau meninggal. Iya, beliau lakukan. Apa yang disebutkan dalam syariat kita terkait dengan pengumuman itu? Para ulama berselisih pendapat sebenarnya terkait dengan mengumumkan orang meninggal. Ada yang berpendapat tidak boleh. Tidak boleh diumumkan. Dalilnya hadis yang pertama tadi. Tapi kan dhaif. Iya. Ulama yang lain lagi berpendapat tidak dilarang hal tersebut. Dalilnya pendapat kedua, hadis kedua, dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini yang punya buku Bulughul Maram, kata beliau rahimahullahu taala, innan na'ya laisa mamnu'an kullahu wa inna manuhiya amma kana ahlul jahiliyah yasna'unah. Masya Allah, mengumumkan orang meninggal
itu tidak seluruhnya dilarang. Tidak seluruhnya dilarang. Yang dilarang kata beliau adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang dilarang adalah seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Maksudnya gimana itu? Kata beliau, fakanu yursiluna man yu'lina bi khabaril mayyit ala abwabid dur wal aswaq. Adalah mereka mengirim orang-orang untuk mengumumkan meninggalnya orang itu di pintu-pintu pasar dan di pintu-pintu rumah. Iya, artinya dia beritakan di pasar-pasar. Dan ditambah lagi oleh para ulama yang lain, ya, ucapan yang Masya Allah lebih bagus lagi setelahnya, yaitu ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga dari orang Syafi'iyah. Kata beliau, was-sahih alladhi taqtadihil ahadithis sahihah. Yang benarnya terkait dengan pengumuman, mengumumkan orang meninggal sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, allati dzakarnaha wa ghairuha, yang kami telah sebutkan dan selainnya, annal i'lama bi mautihi, bahwasannya mengumumkan akan meninggalnya orang, liman lam ya'lam, kepada orang yang belum tahu, laisa bi makruh, itu tidak makruh. Tidak makruh. Bal, bahkan kata beliau, in kusida bihil ikhbar li kathratil musallin fahuwa mustahab. Bahkan kalau maksud dari pengumuman itu supaya banyak orang datang mensolatinya, itu sunnah. Jadi dia umumkan supaya sebentar banyak orang yang mensolatinya, itu malah sunnah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa inna ma yukrahu dzikrul ma'athir wal mafaqir wat tawaf bainan nasi bi dzikrihi bihadil asya. Tiada lain yang diharamkan menyebutkan, ya, kebaikan-kebaikannya, kedudukan-kedudukannya, disebutkan semua. Dia sebutkan kebanggaannya, dia keliling di seluruh manusia untuk menyebutkan itu. Menyebutkan itu. Ini yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, hadza na'yul jahiliyah al-manhi anhu. Ini adalah pengumuman dengan cara jahiliyah yang tidak dibolehkan. Jadi menurut madhab Syafi'iyah, dan itu sudah cocok dengan hadis, bahwa masalah mengumumkan orang meninggal ini tergantung maksud. Kalau maksudnya untuk berbangga-bangga, ya, bukan untuk maslahat dini, bukan untuk maslahat agama, diharamkan. Diharamkan, tidak dibolehkan, karena itu adalah niyah jahiliyah. Niyah jahiliyah. Adapun untuk memperbanyak orang yang mensolatinya, datang, ya, untuk bertakziah kepadanya, memberikan, ya, doa kepadanya dan mengucapkan, ya, kata-kata yang membuat keluarga yang ditinggalkan supaya mereka sabar untuk menghadapi musibah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika meninggalnya siapa? Sudah lewat bersama kita. Yang kisah Nabi menutup matanya dan mendoakannya, siapa itu? Ketika meninggalnya Abu Salamah yang telah lewat. Itu hal yang dibolehkan, alhamdulillah. Ini kita cukupkan. Setelah itu nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di hadits berikutnya. Masih panjang ini tentang mensolati, karena permasalahan yang paling panjang dalam pembahasan jenazah adalah mensolatinya. Dan ini insya Allah kita akan ambil beberapa pertemuan. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan.